Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Boleh pada pagi hari ini saya berbagi renungan tentang perenungan saya di dalam surat Galatia pasal yang kelima di ayat yang ke-13 sesuai dengan tema yang ada di KFI untuk bulan ini tentang bagaimana kita mempertahankan iman dan kemerdekaan yang telah diberikan Kristus bagi setiap kita yang telah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, saya bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Menarik kita bicara tentang kemerdekaan. Melihat di dalam surat ini, Rasul Paulus sedang menguatkan, menegaskan tentang kemerdekaan ataupun keimanan orang-orang percaya di Galatia. Ada hal-hal yang perlu kita ingatkan kembali dari Tuhan bagi kita. Pertama, bahwa ada tantangan-tantangan tersendiri di dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Dalam konteks di jemaat di Galatia, Rasul Paulus sedang membuka atau menegaskan lagi tentang keimanan orang-orang percaya yang tidak tergerus atau tidak menyepelekan tentang hal kasih karunia atau kemerdekaan dari perbudakan dosa yang diberikan dalam Kristus bagi setiap orang. Yang saya lihat ada beberapa tantangan. Yang pertama, dalam mempertahankan iman jemaat di Galatia waktu itu, yang paling besar adalah tentang bagaimana menghadapi ajaran atau kelompok-kelompok Yudaisme Kristen, di mana orang-orang Yahudi masih menggabungkan atau mengajarkan, memberikan pemahaman tentang keselamatan itu masih terkait dengan aturan-aturan Yudaisme. Sehingga itu yang perlu diluruskan, yang perlu ditegaskan lagi kembali kepada jemaat-jemaat yang percaya bahwa telah diselamatkan di dalam Kristus, bukan oleh karena ketaatan mereka di dalam hukum Taurat dan kebiasaan atau aturan-aturan di dalam keyahudian mereka di jemaat Galatia. Nah, kita lihat apa kata merdeka itu. Di dalam bahasa aslinya, eleuteria, yang memiliki arti yaitu dilepaskan dari perbudakan. Jadi bukan merdeka di dalam arti memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi ada merdeka dalam tujuan yang pasti, yaitu melepaskan dari perbudakan dosa. Itu yang Rasul Paulus sampaikan di dalam ayat 13 ini. Tapi kita melihat di dalam sebelum di pasal 5 ini dijelaskan tentang Hagar dan Sarah, di mana ada perbedaan di situ antara perempuan yang merdeka dan perempuan yang dalam perhambaan.
Jadi kembali kepada jemaat Galatia tentang kemerdekaan itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Kedua adalah bahwa kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, yang artinya di dalam ayat 13 juga, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Artinya di dalam bahasa Alsi Aprom, artinya jangan menjadikan itu menjadi uh, markas atau basis daripada kehidupan kita sebagai orang merdeka, yaitu seenaknya kita, yaitu berbuat memuaskan hawa nafsu, melakukan dosa lagi di dalam naungan kemerdekaan itu. Atau bisa disebut dengan kemerdekaan atau pengertian merdeka yang kebablasan, atau bahasa daripada politikus, yaitu demokrasi yang kebablasan atau kebebasan yang diberikan dengan tidak teratur. Hal yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 13 ini, sekalipun kita menjadi orang yang merdeka, sekalipun kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa, tetapi ada perhambaan yang ditekankan, yaitu hamba dalam kasih, bukan hamba di dalam aturan-aturan Yudaisme pada waktu itu. Nah, tiga hal ini yang dibukakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia untuk mereka melihat, mereka sadar kembali bahwa mengartikan atau mengisi kemerdekaan yang diberikan di dalam Kristus itu bukan semena-mena bebas yang tidak ada aturan lagi, atau tidak ada perhambaan seutuhnya. Tetapi di kalimat yang terakhir, melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih. Yaitu dalam bahasa asli digambarkan bahwa kita kembali menjadi hamba, tetapi hamba yang bukan diperbudak oleh dosa, hamba yang bukan diperbudak oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh kesepakatan manusia, tetapi hamba oleh aturan Allah itu sendiri dalam Kristus. Tiga hal yang ini yang bisa kita lihat tentang bagaimana kita mempertahankan iman kita di dalam mengisi kemerdekaan atau pembebasan dari perbudakan dosa di dalam Kristus. Kita lihat hari-hari ini, ataupun kita mengingat kembali sejarah, bagaimana peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di dalam kehidupan orang percaya. Mulai dari zaman Kristus, saat mereka telah murid-murid dan juga para pengikut yang menjadi saksi mata atau orang-orang yang hadir bersama-sama Kristus dari segala proses kasih Tuhan dari lahir sampai yang dituliskan dalam Injil-Injil yang ada, itu mereka juga mempertahankan imannya begitu luar biasa. Apa hal-hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan mereka? Yang tadi jemaat Galatia menghadapi tantangannya itu dengan ajaran-ajaran orang-orang Yudaisme Kristen yang berusaha memasukkan, mencampurkan adat istiadat atau hal-hal di dalam hukum Taurat di dalam keimanan mereka dalam Kristus, yaitu yang diluruskan oleh Rasul Paulus. Nah, kita bisa lihat, mengingat kembali mulai dari tantangan itu pada Rasul Paulus, tapi kita lihat kembali kepada zaman Kristus abad pertama, itu pun mengalami hal yang demikian. Bahkan juga hal-hal yang sangat mengerikan dalam mempertahankan iman, dalam setia di dalam satu keimanan kepada Kristus. Ada persekusi, ada tekanan dari berbagai macam masa
entah itu mulai dari lingkungan orang-orang percaya sendiri ataupun Yahudi, dan juga ada dari bangsa Roma. Itu tantangan-tantangan di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam mempertahankan iman, mereka harus mengalami hal demikian. Demikian juga beranjak kepada uh, kisah daripada gereja mula-mula. Kita lihat bagaimana itu terjadi, persekusi yang brutal daripada kaisar-kaisar di Roma. Kita mengingat bagaimana orang-orang percaya dieksekusi dalam mempertahankan iman. Kalau saya ingat kemarin Ibu Tina sempat menyampaikan bahwa ya di mana Charlie Kirk harus mati, ditembak, dan bagaimana orang-orang mempertahankan iman dengan kematian. Ujung-ujungnya harus dengan kematian. Bagaimana mereka mengisi kemerdekaan dengan iman yang penuh tanpa ketakutan. Karena semua itu sudah dinubuatkan dan sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa akan masuk masa-masa yang di mana kita bukan dikaruniakan tentang keselamatan saja, kasih daripada Kristus, tetapi kita juga diberikan karunia untuk menderita bersama-sama Kristus. Kita mengingat lagi kembali di mana masa abad pertengahan itu pun terjadi tantangan-tantangan dalam mempertahankan iman, di mana kekristenan juga di dalam tubuh iman orang percaya sendiri terjadi kegaduhan, di mana mulai muncul berbagai macam tafsiran ataupun pemahaman yang dicampur seperti yang terjadi di zaman Rasul Paulus di jemaat Galatia. Dan kita lihat untuk masa saat ini, apa saja yang menjadi tantangan bagi orang percaya dalam mempertahankan iman, dalam melihat kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita tidak seperti yang dialami oleh abad pertama, abad kedua, dan yang lain. Bagaimana terjadi persekusi yang brutal, bagaimana orang-orang percaya diadu dengan binatang buas, bahkan juga dibunuh dengan cara-cara yang keji, yang sangat sadis. Saat ini kita mengalami kerusakan yang lebih parah kalau di dalam tidak secara fisik saja, walaupun memang ada persekusi hal-hal yang kita lihat terjadi saat ini, tetapi persekusi keimanan kita itu yang saat ini yang menjadi tantangan besar bagi orang percaya, di mana hal-hal sekuler atau hal-hal yang bersifat pluralisme yang kebablasan. Kita menganggap semua agama sama dalam keimanan orang percaya. Banyak orang percaya yang sudah sungguh-sungguh tidak mengandalkan kekuatan daging, seperti di dalam surat 2 Timotius 3 mengatakan bahwa banyak orang yang akan beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatan keimanan mereka yang Tuhan berikan itu. Itu yang sedang terjadi. Yang akan membinasakan bukan hanya tubuh kita, tetapi jiwa kita pun, di mana kita menginjak-injak kasih karunia Tuhan itu dengan cara hidup kita. Ini yang tantangan besar bagi orang percaya saat ini. Berbagai macam muncul ajaran yang masa lalu, ada oneness, ada JO, dan macam-macam yang lagi, yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata atau menjelaskan dengan segala keilmuan, karena ini berbicara tentang iman. Nah, ini tantangan tersendiri dalam mempertahankan iman, dan itu sedang terjadi begitu luas. Tetapi saya mau mengambil contoh sesuai dengan yang lagi viral ataupun yang lagi
nyata terjadi yang kita lihat, kita dengar, yaitu dari Charlie Kirk. Saya juga cari data bagaimana dia begitu luar biasa dengan kematian dia, dan juga pandangan orang-orang yang pernah berdebat dengan dia, yang pernah berbicara dengan dia, yang pernah mengikuti segala uh, kegiatan dia. Dia luar biasa. Dia ditanya dari salah satu podcast, kalau engkau meninggal, apa yang engkau uh, akan nyatakan tentang kematian yang akan kamu dapat? Kira-kira pertanyaan seperti itu. Dan dia menjawab, saya ingin pada saat saya meninggal, dikenang menjadi orang yang berani mempertahankan iman di depan semua orang. Iman di dalam Kristus. Dan itu terjadi, apa yang dia ucapkan itu. Dan tercatat sekarang sekitar 11 juta orang. Dari awalnya yang menjadi followers dari Instagram dan dia dan yang lainnya, begitu nyata dalam mempertahankan iman konservatif. Dan ini mungkin dia menjadi satu tokoh yang di zaman ini, di mana begitu banyak tantangan dalam kekristenan mempertahankan iman, bukan hanya dari eksternal tetapi dari tubuh Kristus sendiri yang selalu menganggap ya kita beda-beda tetapi tetap dalam tubuh Kristus. Tetapi faktanya perbedaan itu menjauhkan kita di dalam Kristus. Ini menjadi PR besar bagi kita semua. Dilihat bagaimana ketegasan Rasul Paulus di jemaat Galatia menghadapi hal yang sama. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, abad saat ini yang kita hadapi itu merusak jiwa keimanan kita, bukan hanya tubuh saja. Seperti yang dialami seperti di abad yang pertama sampai yang ketiga, di mana itu nyata bahwa orang-orang mempertahankan iman tetapi mereka dibunuh dengan cara-cara yang brutal, yang keji. Jadi ada hal-hal ini yang perlu kita pelajari kembali, mengingat Tuhan mengingatkan kita kembali bagaimana kita mempertahankan iman dengan segala kendala yang ada, tantangan yang ada. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, kita turut berduka dengan kematiannya Charlie Kirk, dan dengan segala catatan-catatan hidupnya, segala perkataan dan keberaniannya menyuarakan keimanannya yang mendobrak, yang beresiko dalam kematian, dan dia mengalami itu, dia mengambil pikul salibnya itu tentang keimanannya dia, dengan statement dia berani untuk dia ingin dikenang oleh karena keberanian mempertahankan imannya di hadapan umum, di hadapan semua orang. Dan ini menjadi satu role model bagi kita, di mana dia seorang muda, tidak begitu dipandang dari segi akademis, katanya dia hanya lulusan SMA, tetapi dia bisa berani dengan sungguh-sungguh keimanan di dalam Kristus. Dan ada satu perkataan dia juga yang saya kutip, di mana banyak orang berpikir bahwa ya Alkitab itu terupdate terus sesuai zaman. Tetapi dia mengatakan Alkitab itu melebihi zaman, melebihi waktu. Dia menyatakan semua waktu itu. Jadi dia tidak di-upgrade untuk setiap zaman sesuai zaman. Tetapi Alkitab telah diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang percaya untuk melampaui waktu yang ada. Itu luar biasa menurut saya bagaimana dia mempertahankan iman, dia mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan itu dengan keberanian
Nah, mungkin kadang-kadang kita menganggap hal-hal konservatif, ada hal-hal yang itu ada kekurangannya di dalam keimanan kita. Tetapi uh, intinya seperti Rasul Paulus meluruskan kepada jemaat Galatia, mengingatkan kepada jemaat Galatia untuk kembali kepada rel yang seutuhnya, tanpa harus mencampur adukan. Yang lebih aneh saat ini tantangan, kita semua beriman kepada Kristus. Ditanya tentang keimanan kita, pasti semua kita akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi dalam praktiknya, sadar atau tidak sadar, kita sudah banyak tergerus oleh karena doktrin masing-masing. Itu bisa terlihat oleh karena pertentangan yang ada. Semua memiliki argumen, semua memiliki prinsip-prinsip yang kuat, prinsip-prinsip Alkitabiah. Tetapi pada intinya kita kembali, di mana kita juga belajar dari Charlie Kirk. Dia dengan Katolik begitu bersahabat. Dia dengan siapapun luar biasa. Bagaimana dengan semua ajaran entah mau karismatik atau reform dan lain-lain. Dengan seorang anak muda yang hadir dengan berani untuk meluruskan, untuk menegaskan seperti Rasul Paulus meluruskan dalam keimanan kita. Bagaimana kita menghadapi tantangan mempertahankan iman kita. Jadi kembali di dalam bagaimana kita mempertahankan iman secara Alkitabiah. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Tuhan menetapkan berfirman, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini salah satu cara yang Tuhan berikan, yaitu mempertahankan iman kita itu setia membaca firman Tuhan, setia untuk mengetahui, belajar terus tentang firman Tuhan. Bagaimana ada salah satu kaum, yaitu di dunia media sosial, nampak semua, banyak orang beriman, mereka memiliki agama. Tetapi banyak yang tidak tahu sama sekali tentang kitab agama mereka sendiri. Dan jangan miris kalau kita juga demikian. Tapi firman Tuhan mengatakan, cara mempertahankan iman yang benar di dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kasih Kristus itu, yaitu tetap dalam firman. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Dan hal yang kedua, yaitu tetap di dalam kesiagaan kita. Di dalam Markus 14 ayat 38 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Seperti yang tadi saya sampaikan, berbagai macam tantangan yang ada untuk saat ini, yang akan merusak jiwa dan bahkan tubuh kita. Tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam mempertahankan iman. Bukan hanya persekusi, kita lihat gereja dianiaya. Tapi bagaimana dengan iman kita pribadi masing, pribadi kita lepas pribadi, tentang iman kita. Sejauh mana jam-jam doa kita, sejauh mana kesiapan kita dalam menghadapi pencobaan yang ada. Dan hal yang ketiga Yesus katakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasih sebagai hukum terutama, menjaga iman tetap murni,
tidak terjebak dalam legalisme. Seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus di ayat 13 tadi. Kalimat yang terakhir dikatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi cara mempertahankan iman kita yang benar sesuai dengan Alkitab. Itu firman Tuhan, tetap berdoa, dan melakukan kasih. Kasih yang sepenuhnya. Mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama seutuhnya. Hukum kasih yang terutama bagi kita. Dan yang terakhir, dalam mempertahankan iman, yaitu setia sampai akhir. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Kesetiaan sangat penting. Setia dalam iman, setia dalam keberanian, setia dalam memberitakan kabar baik, setia dalam berdoa, setia dalam melakukan hukum-hukum kasih yang Tuhan nyatakan. Ini yang penting. Mari kita evaluasi diri, apa yang sudah kita isi dalam hal kemerdekaan yang Tuhan berikan. Dan sejauh mana iman kita, yang masih murnikah atau sudah tergerus oleh karena berbagai macam pemahaman yang kita ketahui dan sudah kita kait-kaitkan dan campur adukan. Apakah harus diluruskan seperti Rasul Paulus meluruskan jemaat di Galatia? Ibarat kita jalan itu seperti di lereng bukit yang terjal. Jadi kalau kita tidak siap, tidak sigap, tidak mawas, satu waktu kita akan lelah dan terjatuh. Tapi kalau jika kita melakukan seperti apa yang tadi Tuhan sampaikan, tinggal dalam firman Tuhan, tetap berjaga-jaga berdoa bersama, melakukan hukum kasih dalam kesetiaan, sigap, maka jelas Tuhan menyatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan pada kesudahannya akan selamat. Ini hal-hal yang perlu kita renungkan. Di mana begitu banyak hal yang sedang terjadi, yang menghimpit. Dan tantangan-tantangan ini bukan hanya dari luar, tapi yang terutama dari diri kita sendiri, dari lingkungan terdekat kita. Apakah dengan mengatakan, ya kita berbeda-beda tetapi satu. Memang itu slogan yang baik. Tetapi apakah itu sudah meluruskan kita di dalam kesetiaan kita, dalam kasih kita kepada Tuhan dan sesama? Atau malah itu menjauhkan kita? Karena dalam prakteknya itu sulit untuk kita lakukan. Kita melihat bangsa kita begitu luar biasa, berbagai macam suku dan bahasa dan berbagai macam perbedaan. Kelihatan satu, tapi pada intinya tidak ada kesatuan. Begitu morat-marit perjalanan bangsa ini. Apakah kita seperti itu saat ini? Selagi Tuhan masih kasih kesempatan, mari kita perbaiki bersama-sama, saling mengingatkan, menegur dengan kasih, seperti Rasul Paulus menegur dan meluruskan jemaat Galatia, menjelaskan kembali, harus diulang-ulang. Mungkin kita kembali seperti ulangan 6, diajarkan ulang-ulang kata Tuhan. Pada saat engkau duduk, pada saat engkau berjalan, pada saat engkau beristirahat, harus diajarkan berulang-ulang.
Mungkin kelihatan terlalu tidak ada progres atau tidak ada kemajuan, tetapi itu firman Tuhan mengatakan hal demikian. Hal yang mungkin bersifat konservatif itu terasa kuno, tetapi itu yang menjadi dasar utama kita untuk melakukan kesetiaan, keberanian kita dalam iman, mempertahankan iman kita, dan mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Ini hal yang penting bagi kita, menjadi pertanyaan bagi kita, sejauh mana kita sudah mengisi kemerdekaan dengan iman yang sungguh-sungguh nyata. Apakah kita masih seperti jemaat di Galatia yang mengalami penggerusan iman oleh karena berbagai macam ajaran dan doktrin organisasi kita yang mengkaburkan kesetiaan, mengkaburkan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala hal yang boleh kami baca dan merenungkan dan mengingat segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu Engkau mengajarkan, mengingatkan kami. Di mana pernah hal-hal yang terjadi masa lalu dan selalu terjadi juga saat ini dalam keimanan kami. Terima kasih iman yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami, tegur kami, pukul kami ya Tuhan. Bila kami melakukan hal-hal yang menyimpang menyakiti hati-Mu ataupun sesama kami ya Tuhan. Kami mau setia. Kami mau menggenapi semua apa yang telah Engkau katakan. Boleh kami didapati sempurna seperti kehendak-Mu. Hendaklah kami sempurna seperti Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin.